10 hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar merasa aman. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang terlihat solid? Seperti mereka tidak berusaha menonjol, tetapi entah bagaimana Anda tidak bisa tidak memperhatikan mereka. Mereka tidak mencoba memenangkan hati semua orang, dan mereka juga tidak mencari validasi. Dan Anda jelas tidak melihat mereka menjelaskan diri setiap 5 menit atau memposting kutipan inspiratif tentang harga diri. Mereka hanya hadir sepenuhnya dalam diri mereka sendiri. Itulah jenis orang yang telah melakukan upaya. Jenis orang yang tidak perlu membuktikan siapa mereka karena mereka sudah tahu. Ada sesuatu yang diam-diam magnetis tentang mereka. Dan itu bukan apa yang mereka katakan, atau bahkan apa yang mereka lakukan. Itu adalah apa yang telah mereka lampaui. Inilah yang benar-benar tidak dilakukan oleh orang-orang yang merasa aman lagi. Nomor 1, mereka tidak takut terlihat. Ada ketidaknyamanan tertentu yang datang dengan menjadi sepenuhnya terlihat. Anda tahu, ketika semua filter hilang dan seseorang benar-benar dapat melihat kekurangan dan kekacauan manusia Anda. Mereka yang masih mencoba membuktikan sesuatu biasanya memiliki versi diri yang mereka presentasikan kepada dunia, apakah mereka menyadarinya atau tidak. Mereka pada dasarnya mengedit diri sendiri secara real time, mengatakan hal yang benar, menghindari tampilan yang salah. Orang-orang yang merasa aman tidak peduli. Mereka tidak berebut untuk mengatur bagaimana mereka terlihat. Apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapatkan. Tidak ada persona, tidak ada topeng. Mereka tidak takut untuk tampil apa adanya, bahkan jika itu berarti canggung, tidak yakin, atau di luar naskah. Nomor 2, mereka tidak lari dari kedalaman emosional. Tidak semua orang dilengkapi untuk menangani kedalaman emosional. Bagi sebagian orang, saat percakapan menyimpang ke kesedihan, kerentanan, atau luka yang belum sembuh, ketidaknyamanan menjadi tak tertahankan. Tetapi orang-orang yang merasa aman dalam diri mereka sendiri tidak gelisah ketika hal-hal menjadi dalam. Mereka tidak mengubah topik pembicaraan ketika seseorang mulai menangis atau menghindari percakapan berat seolah-olah itu menular. Mereka memiliki ruang untuk hal-hal yang berantakan, kesedihan, kerinduan, kebingungan, bahkan keheningan. Mereka baik-baik saja dengan itu semua. Dan itu karena mereka telah cukup duduk dengan perasaan mereka sendiri sehingga tidak takut pada perasaan Anda. Nomor 3, mereka tidak memuja pikiran mereka. Pikiran menceritakan kisah, terutama ketika takut atau lelah. Namun, itu tidak membuat narasi-narasi itu benar. Maksud saya, benar-benar pikirkan itu. Berapa kali otak Anda memberi Anda omong kosong yang konyol, dan Anda mempercayainya seolah-olah itu datang dari puncak gunung. Pikiran datang dan pergi, tetapi orang-orang yang benar-benar merasa aman tidak memperlakukannya sebagai fakta, terutama yang negatif. Daripada membiarkan setiap kekhawatiran berubah menjadi cerita lengkap, mereka telah belajar untuk berhenti sejenak dan mempertanyakan seberapa banyak kebenarannya. Seolah-olah mereka memiliki filter internal yang menangkap omong kosong sebelum mengakar. Nomor 4, mereka tidak mengira keterikatan sebagai cinta. Mencintai seseorang itu satu hal, dan menempelkan rasa identitas Anda pada mereka itu hal lain. Keduanya seringkali bercampur aduk, terutama dalam hubungan di mana ketidakamanan mendominasi. Cinta menjadi tentang mencoba memiliki orang lain hanya untuk merasa aman. Tetapi cinta bukanlah tali pengikat, dan orang-orang yang benar-benar merasa aman tidak mencintai melalui kepemilikan. Mereka tidak perlu bergantung, mengontrol, atau terus-menerus memeriksa bahwa Anda masih ada. Jika Anda butuh ruang, mereka menghormatinya.
Mereka bersama Anda karena mereka ingin, bukan karena mereka akan hancur tanpa Anda. Nomor 5, mereka tidak membiarkan beban masa lalu mengendalikan masa kini mereka. Setiap orang punya sejarah. Beberapa menyakitkan, beberapa membentuk, tetapi ada perbedaan antara memiliki luka dan membiarkan luka-luka itu mendikte perilaku Anda saat ini. Orang yang tidak aman sering bertindak berdasarkan rasa sakit masa lalu tanpa menyadarinya. Mereka menghukum orang baru atas pengkhianatan lama atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil karena mereka tidak pernah membongkar hal-hal yang lebih besar. Itu tidak berarti orang yang aman berpura-pura masa lalu mereka tidak membentuk mereka. Tentu saja itu membentuk. Mereka telah melaluinya seperti orang lain. Mereka hanya telah cukup sembuh untuk mengenali ketika reaksi mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak menyalahkan masa lalu mereka, dan mereka juga tidak meminta orang lain untuk berhati-hati di sekitarnya. Nomor 6, mereka tidak mengira kedamaian dengan kebosanan. Anda tahu bagaimana beberapa orang mengatakan mereka benci drama, tetapi entah bagaimana selalu ada kekacauan dalam hidup mereka? Ya, itu bukan kebetulan. Bagi banyak orang, roller coaster emosional yang konstan itu sebenarnya terasa normal, hampir mengasyikkan. Mereka terbiasa dengan kesibukan dan naik turunnya. Jadi ketika keadaan sedikit tenang, mereka mulai merasa gelisah. Tetapi orang-orang yang aman memiliki hubungan yang berbeda dengan kedamaian. Mereka tidak mencari turbulensi hanya untuk merasakan sesuatu. Mereka mampu menemukan makna dalam momen-momen yang sederhana, tenang, dan aman. Bahkan, konsistensi adalah tempat mereka berkembang. Nomor 7, mereka tidak terlalu menjelaskan diri mereka sendiri. Anda selalu bisa tahu ketika seseorang tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri karena mereka tidak bisa berhenti membenarkannya, seolah-olah mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk memilih apa yang mereka butuhkan. Orang yang aman tidak melakukan hal itu. Ketika mereka mengatakan tidak, mereka sungguh-sungguh. Ketika mereka menetapkan batasan, mereka tidak membungkusnya dengan penafian. Mereka tahu mengapa mereka membuat pilihan mereka, dan itu sudah cukup. Singkatnya, mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mengesahkan pilihan mereka untuk mempercayai mereka. Nomor 8, mereka tidak menghindari pertanggungjawaban. Nah, yang ini penting. Anda bisa tahu banyak tentang seseorang dari bagaimana mereka menangani kesalahan. Beberapa orang lebih memilih untuk menghancurkan hubungan daripada mengakui bahwa mereka telah berbuat salah. Mereka mengalihkan kesalahan dan membuat alasan karena mengakui kesalahan terasa terlalu berbahaya. Itu secara harfiah mengancam fondasi goyah tentang bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang aman dalam diri mereka sendiri tidak punya masalah mengakui perilaku mereka. Ketika mereka salah, mereka mengakuinya. Jika mereka menyakiti seseorang, mereka mengatasinya. Akuntabilitas adalah bagaimana mereka menjaga integritas mereka tetap utuh. Nomor 9, mereka tidak memohon untuk tetap tinggal. Salah satu ketakutan manusia terbesar di luar sana adalah gagasan bahwa seseorang akan berhenti memilih Anda. Dan banyak orang akan berbelit-belit untuk menghindarinya. Mereka terlalu memberi, terlalu menjelaskan, dan mereka membentuk diri mereka menjadi versi apapun yang mungkin menjaga koneksi tetap utuh. Tetapi, orang yang aman tahu nilai mereka tidak akan hilang jika seseorang pergi. Ya, mereka mungkin merasakannya, tentu saja, tetapi mereka tidak mengejar. Seperti, mengapa memohon untuk tetap tinggal dalam hidup seseorang yang sudah setengah jalan keluar?
Mereka memahami bahwa orang bisa berpisah dan tidak setiap hubungan dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Nomor 10, mereka tidak menunggu penutupan untuk sembuh. Penutupan itu bagus jika Anda mendapatkannya, tetapi hidup tidak selalu menawarkannya. Kadang-kadang orang menghilang dan Anda tidak pernah tahu mengapa. Itu benar. Penutupan tidak selalu merupakan akhir yang bersih atau penjelasan yang sempurna. Untuk alasan ini, orang yang aman tidak duduk-duduk menunggunya. Mereka membuat makna dari pengalaman mereka sendiri. Mereka memproses, merenung, bahkan sedikit menangis, dan kemudian mereka melepaskan. Sesulit apapun itu, mereka mampu menemukan resolusi dan penerimaan. Jadi, ya, seperti yang Anda lihat, orang yang benar-benar aman bukanlah manusia super. Mereka hanya sangat jujur pada diri sendiri. Mereka berhenti mengejar validasi, meninggalkan drama, dan belajar bagaimana duduk dengan hal-hal sulit tanpa membiarkannya mendefinisikan mereka. Dan mungkin itulah tanda pertumbuhan yang sebenarnya. Bukan menjadi seseorang yang baru, tetapi melupakan semua yang membuat Anda meragukan siapa Anda sebenarnya. Jadi, inilah sesuatu yang patut Anda tanyakan pada diri sendiri. Perilaku apa yang diam-diam telah Anda lepaskan karena tidak terasa seperti diri Anda lagi? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Jika ini beresonansi dengan Anda atau memberi Anda sesuatu untuk dipikirkan, berikan like dan share. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin perlu mendengarnya. Pastikan untuk meninggalkan komentar, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.